Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiza Azhara dengan NIM 2014-08-0019, jurusan Tadris IPA Fisika A 2020, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS Biologi Umum oleh dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari SPDM. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi ke-10, tahap pertama, yaitu tentang ekologi dan lingkungan. Untuk subtopik pertama kita akan membahas tentang ekologi dan ekosistem. Ekologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos. Oikos artinya rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Pada umumnya, yang dimaksud dengan ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Sedangkan ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Subtopik yang kedua yaitu mengenai peranan makhluk hidup dalam ekosistem. Peranan makhluk hidup dalam ekosistem dapat sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang menghasilkan makanan. Konsumen adalah makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari produsen atau konsumen lain. Sedangkan pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa makhluk hidup lain yang mati. Selanjutnya yaitu mengenai keanekaragaman biosfer dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Biosfer adalah sistem ekologi global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksinya dengan unsur litosfer atau batuan, hidrosfer atau air, dan atmosfer atau udara, bumi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna terbagi atas beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor klimatik atau kondisi iklim, faktor edafik atau tanah, faktor topografi, faktor biotik atau makhluk hidup. Sedangkan faktor penghambat yaitu terbagi atas beberapa faktor. Yang pertama kondisi iklim, kondisi tanah, kondisi geografis, dan kondisi biologis. Subtopik selanjutnya yaitu membahas tentang bentuk-bentuk adaptasi makhluk hidup. Konsep kelangsungan hidup makhluk hidup lebih terfokus pada kelompok hewan dan tumbuhan. Dua kelompok makhluk hidup ini secara alamiah menjalani proses kelangsungan hidup. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungan maupun habitatnya. Dalam hal ini, hewan maupun tumbuhan beradaptasi melalui 3 cara, yaitu adaptasi morfologis, fisiologis, dan adaptasi tingkah laku. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk interaksi yang terjadi pada makhluk hidup. Adapun beberapa jenis interaksi dalam ekosistem. Yang pertama adalah simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan yang terjadi antara dua organisme. Simbiosis itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan yang saling menguntungkan, sedangkan simbiosis komensalisme merupakan hubungan yang terjadi ketika satu individu diuntungkan tetapi individu yang lain tidak dirugikan. Sedangkan simbiosis parasitisme yaitu hubungan yang terjadi ketika satu individu diuntungkan dan satu individu lagi dirugikan. Subtopik selanjutnya yaitu bentuk suksesi pada komunitas. Suksesi ekologis adalah proses perubahan dalam struktur spesies komunitas ekologis dari waktu ke waktu. Skala waktunya bisa puluhan tahun, misalnya setelah kebakaran hutan, atau bahkan jutaan tahun setelah kepunahan massal. Suksesi demi gangguan.
hutan boreal 1 tahun dan 2 tahun setelah kebakaran. Komunitas tersebut dimulai dengan relatif sedikit tumbuhan dan hewan perintis dan berkembang melalui peningkatan kompleksitas hingga menjadi stabil atau mengabadikan diri sebagai komunitas klimaks. Mesin suksesi, penyebab perubahan ekosistem, adalah dampak organisme mapan pada lingkungannya sendiri. Konsekuensi dari hidup adalah perubahan lingkungan yang terkadang halus dan terkadang terang-terangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses suksesi antara lain luasnya habitat asal yang mengalami kerusakan, jenis-jenis tumbuhan di sekitar ekosistem yang terganggu, kecepatan pemencaran biji atau benih dalam ekosistem tersebut, dan iklim. Proses suksesi terdiri atas 6 proses, yaitu yang pertama nudasi, yang kedua migrasi, yang ketiga eksesis, yang keempat kompetisi, yang kelima reaksi, dan yang terakhir stabilitas akhir. Subtopik selanjutnya kita akan membahas mengenai rantai makanan, jaring makanan, dan piramida makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Sedangkan jaring-jaring makanan yaitu rantai-rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga membentuk seperi jaring-jaring. Dan yang terakhir yaitu piramida makanan adalah suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem.